delegasinya dari auditor yang duduk ya. Mungkin demikian dari rekan-rekan, kami menyediakan tanya jawab. Namun saya mungkin bisa jelaskan di sini, kita batasi dalam artian untuk substansi dari penanganan perkaranya mungkin kita tidak bisa terlalu detail. Mungkin demikian dari rekan-rekan, kami menyediakan tanya jawab. Namun saya mungkin bisa jelaskan di sini, kita batasi dalam artian untuk substansi dari penanganan perkaranya mungkin kita tidak bisa terlalu detail. Karena ini berkaitan dengan penyidikan yang masih berjalan. Nah, tentunya ada strategi, ada langkah-langkah yang memang kalau kita sampaikan itu nantinya akan dapat berpotensi untuk menghambat keberhasilan dari penyidikan. Jadi monggo nanti akan teman-teman monggo silakan ada pertanyaan, nanti bisa langsung ditanya dari situ saja. Monggo silakan teman-teman yang ingin. Tapi ada kemungkinan. Izin Bang, saya dari indeks.com. Sebutkan nama dan ini. Nama saya Rizky Bang. Mau tanya soal mengenai peran dari inisial agen mantan kepala dinas Dispora dalam kasus ini. Kira-kira peran dia dengan selaku PPK dan perusahaan Penmedit seperti apa? Berdasarkan hasil penyidikan, peran tersangka ZA dalam ini penggunaan anggaran itu diantaranya adalah melakukan pengarahan untuk menunjuk PTJA sebagai penyedia dan menerima fee. Oke. Seperti itu ya. Masih berjalan lah. Ya. Mau nanya aliran dana yang dikorupsi Dari media mana? Polres Jakarta, Pak. Mau nanya aliran dana yang dikorupsi itu kemana? Itu kemudian teman-teman penyidik masih melakukan pendalaman. Berarti ada dugaan kemungkinan akan timbul tersangka baru atau prinsipnya kita masih melakukan penelusuran. Jadi alat bukti masih dicari. Ini kan penetapan tersangka berdasarkan alat bukti yang sudah diyakini oleh penyidik saat ini adalah 3 orang. Karena saya lihat ini sangat berencana, sementara sudah dianggarkan fisiknya tidak. Tapi mereka berani. Kalau setahu saya itu Pemkot itu sudah rutin melakukan sampai integritas. Oke. Hanya itu ya, prinsipnya itu ya. Masih berproses kita masih berproses. Artinya tidak tertutup kemungkinan untuk tersangka lain dari media mana? Bang? Dari telusur news.com. Oke, dari sudah saya sampaikan juga ya, ini masih berjalan. Jadi masih berjalan dan ini masih pengumpulan alat bukti yang tentunya nanti bagaimana bukti-bukti yang ditemukan sesuai dengan perjalanan penyidikan ini. Kita masih dalam tahap pertama kedua masih Lagi Bang, apakah mungkin ada gantian yang mulai. Dari klik aja sudah Pak, kalau barang buktinya bentuk uangnya seperti apa, seperti ini sudah dijelaskan. Barang buktinya terutama dalam hal ini adalah dokumen-dokumen, kemudian juga sampel-sampel dari halaman itu sendiri. Kita memetik satu item itu minimal 1 buah. Di situ ada terutama ada raket badminton, bola voli, bola sepak. Terus yang saya ingat juga ada body pack untuk silat atau karate atau juga matras juga. Terus perangkat meja pingpong. Itu ada beberapa sampel yang kita ini kan juga bersama dokumen-dokumen yang berkaitan. berarti bisa kemungkinan akan ada tersangka yang lain? Ya, sejauh ini kita tetap melakukan pemeriksaan secara objektif dan berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang kita. Kalau kedepannya memang ada cukup alat bukti atau memang ada fakta hukum yang itu ya mungkin bisa juga gitu. Bisa juga ya. Misalnya kan tadi dari pihak ketiga, eksekutif juga sudah ada ya BPK, penggunaan anggaran. Ya. Ada nggak kemungkinan dari tim politisi atau partai kira-kira gitu? Oh, jadi nggak bisa membuat kira-kira penanganan perkara kan nanti kan. Iya. Jadi begini prinsipnya, semua langkah di tahap penyidikan ini wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Karena apa? Kalau ini harus membuktikan nanti dalam persidangan. Kita tidak bisa mengambil kesimpulan, menetapkan status, menentukan bahwa ini salah atau diduga bersalah ini hanya berdasarkan pikiran-pikiran atau konsekuensi. Kita harus benar-benar dalam artian kita harus fair karena ini berkaitan dengan
proses penegakan hukum yang memang nanti akan kita buktikan sama-sama dan terbuka di persidangan. Ya. Pertanyaan Ivan dari Poros Bekasi. Yang ingin saya tanyakan, sumber proyek ini apakah muncul dari Renda OPD atau pikiran anggota DPRD Kota Bekasi? Yang kemudian kedua, perbuatan melawan hukumnya bentuknya seperti apa? Oke, jadi dari hasil dari tim penyidikan ini tadi sudah disampaikan untuk tahap satu ini memang bersumber dari APBD. Nah, untuk tahap kedua tadi dari hasil dan atau hasil pajak. Nah, itu yang untuk sementara alat bukti yang sudah diperoleh oleh penyidik. Tapi yang dibilang tadi aspirasi ya, pokir mungkin dari pokir itu. Ya mungkin nanti akan didalami seperti itu. Cuma yang jelas ini bersumber dananya dari APBD karena bunyi di APBD antara Saya Pak Roni dari Bekasi. Tadi kan kerugian diperkirakan hampir 4,7 miliar ya Pak ya. Masyarakat 4,7 miliar ya kerugian, dan karena itu dua kegiatan itu Pak. Itu Pak kegiatan itu kerugian itu dalam bentuk markup atau emang seperti apa Pak kasusnya ini Pak di dalam kegiatan itu Pak? Apakah ada markup dari harga atau semua ini atau belum atau seperti apa Pak? Ya. Sejauh ini kita kan hanya bukan bukti. Nanti untuk perhitungannya kan ahli yang punya metode untuk perhitungannya. Kita sejauh ini yang membuat bukti-bukti dari misalnya invoice, harga real. Nanti mungkin yang perhitungannya mungkin yang lebih tahu ya auditor itu kenapa bisa akan gitu, mungkin dari apa ya, dari metode perhitungannya mereka gitu, yang mereka ahlinya sendiri gitu. Tapi sejauh ini kita ada bukan alat bukti, kita minta bantuan kepada auditor nih, tolong hitungkan begini gitu. Ya, itu. Boleh Pak? Romo dari Bursa.id terkait deadline dari mungkin ada oknum-oknum yang terkena kembali untuk PSK dan sebagainya. Ada deadline dari khusus untuk kasus berikutnya. Jadi kalau deadline ini tadi kita bicarakan ini kan masih berproses. Jadi kita diupayakan dalam proses penyidikan ini memang secepatnya dimaksimalkan seperti itu. Jadi memang kalau kita bicara deadline ini tidak bisa kita sampaikan bahwa aman sekian atau sekian. Karena ini berkaitan dengan penelusuran bukti-bukti. Nah, inilah yang harus kita hati-hati, betul harus hati-hati dalam memperolehnya, kemudian nanti menganalisanya seperti apa. Jadi untuk masalah detailnya yang jelas nanti tim penyidik ini akan berusaha semaksimal mungkin secepatnya, dan tentunya nanti hasilnya itu harus dapat dipertanggungjawabkan dalam keadaan terbuka seperti apa semuanya di persidangan. Cukup. Malam ini terima kasih ya rekan-rekan, luar biasa dedikasi teman-teman di sini untuk menyampaikan apa kinerja, menyampaikan proses tahapan-tahapan yang mungkin ini adalah seperti yang disampaikan oleh pimpinan, kan adalah salah satu pilar dalam penegakan hukum. Nah, tentunya harus konsisten, harus kompak dalam mengawal setiap perkara, apalagi itu kan. Oke, mungkin demikian teman-teman, saya atas nama pimpinan kita terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, tanggapannya Ketua tentang kinerja Kejari. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan media. Kami dari PW Bekasi Raya tentunya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kinerja Kejaksaan Negeri Kota Bekasi atas penetapan ketiga tersangka dalam pengadaan alat olahraga tahun 2023. Nah, tentunya ini adalah sebuah terobosan yang memberikan ataupun membangkitkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Kota Bekasi. Mudah-mudahan semakin transparan dan akuntabel dalam penegakan hukum untuk Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Intinya kami sebagai halayak media, halayak wartawan sangat mengapresiasi kinerja Kejaksaan Negeri Kota Bekasi.